Yo yo yo, what's up guys? Yo yo yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Memi. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya teman-teman ya. Hai. Hari ini hari Sabtu ya. Sekarang tuh tanggal berapa ya? Tanggal 20 Juli 2024 ya. Ini Lexi lagi nonton tadi pagi FIFA Farmel U13 itu, Obama CS itu mengikuti itu ya, pekan ke-6 Tangerang Junior League 2024 melawan Putra Kadu ya. Kemenangannya luar biasa, itu 7-0 tadi ya, kemarin tadi pagi itu. Yang cetak gol tuh kalau saya ingat itu pertama tuh ada Xavier, lalu ada Kim, ada siapa lagi? Ada Kiki, ada kalau nggak salah Al Putra 2 ya, lalu ada Firdaus juga kalau nggak salah ya, terus ada ya itulah ya, ada cukup banyak gol tadi pagi. Jadi seru ini pertandingannya. Jadi cuplikannya tuh bisa kelihatan nggak sih dari situ? Nanti lihat di video YouTube-nya Lexi Mewi atau ada di live-nya Lexi Mewi juga ada. Tadi soalnya kita pagi-pagi itu live ya. Jadi starter pertama itu tadi itu ada si Tanju, ya Dika, ada Obama, ada Raihan. Lalu ini ada si Revan, ada Kim, ada Xavier, ada Kiki, Sabian, lalu Isam dan Alvaro. Ya, itu starternya. Putra Kadunya juga mainnya sih ya mungkin mereka belum lama bareng-bareng aja, jadi belum kompak. Terus mungkin skillnya masing-masing individunya mungkin belum rata aja gitu ya. Sementara anak Farmel kan lebih rata dan udah lebih lama main ya. Nah, sebenarnya Lexi bukan mau bahas pertandingan ini sih ya. Jadi ada beberapa yang menarik ya. Coba Lexi coba lihat di sini ya teman-teman ya. Kita tuh ada ada yang mau Lexi bahas sih sebenarnya. Sebentar ya, nanti biar bisa ditampilkan di mana? Di YouTube-nya. Nah, gini teman-teman, Lexi tuh kemarin tuh kan ada dapat berita nih. Berita mengenai apa? Nih, coba Lexi cari pakai punyanya Obama aja di IG deh ya. Ini IG-nya Obama ya teman-teman ya, tolong di-follow ya, namanya Aaron Obama. Bagi teman-teman yang belum follow, mohon di-follow. Begitu juga dengan IG-nya Lexi Mewi ya, boleh di-follow juga teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat di sini, nanti Lexi tampilkan ini di videonya juga ya. Aduh, ini kenapa ini? Ini nih yang mau Lexi bahas. Nih, teman-teman lihat nggak nih, di sini ada bendera. Wah, bendera merah putih. Iya, ada yang kena bendera ini enggak? Tuh, bangga merah putih mendunia. Ini Barati nih teman-teman. Nah, ini waktu kemarin terakhir Obama CS FIFA Farmel 2000. FIFA Farmel 2011 waktu itu datang ke mana? Ke Bali ya untuk mengikuti turnamen Barati Cup 2024 ya. Menurut kita itu pergelaran yang sangat-sangat luar biasa ya, karena apa yang luar biasanya itu semua tim hebat-hebat dari seluruh Nusantara berkumpul di sana ya kan, di Bali. Nah, salah satu agendanya itu ya hasilnya juga pesertanya banyak banget ya, banyak keseruannya. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube-nya Lexi Mewi itu pertandingan FIFA Farmelnya ya. Nah, ini Lexi cuma pengen ngelihatin, ini ada berita yang sangat luar biasa nih teman-teman. Barati waktu itu tuh konsepnya kan konsepnya ya, Barati itu dia mengadu semua SSB terbaik seluruh Indonesia. Nanti dari antara SSB itu kelompok usia U12, U13, U14 itu ada talent squad yang ditunjuk teman-teman. Nah, kebetulan talent squad ini kalau nggak salah Lexi itu orang-orang dari PSSI lah ya. Nah, mereka ditunjuk untuk memilih pemain-pemain terbaik dari setiap SSB tersebut yang akan digabungkan dan dikirimkan menjadi perwakilannya Indonesia atau Barati mengikuti Gothia Cup di Swedia nih, yang dilangsungkan tuh di bulan ini nih, di bulan Juli 2024 ini harus sudah berangkat. Tapi ternyata setelah tim itu melakukan training camp ya di Jakarta, Lexi dapat berita dari teman juga dari IG lah. Ternyata di IG ini ternyata nyusul ya, bahwasanya tim Barati Indonesia itu nggak berangkat teman-teman ke Swedia. Ya, nah ini coba Lexi lihat di IG-nya Barati apa ini? Bangga Merah Putih Mendunia ya. Nah, di sini nih ada pengumumannya teman-teman. Nanti Lexi tampilkan di mana? Di sini, di YouTube ya, di layar di sini nih. Mungkin di sini atau di sini nih mungkin ya. Nah, ini pernyataan resmi ya dari Bangga Merah Putih Mendunia.
penundaan keberangkatan skuad Barati Gothia Cup 2024. Dengan ini kami dari pihak manajemen Bangga Merah Putih atau Barati Mendunia menyampaikan hal sebagai berikut, bahwa skuad Barati yang direncanakan mengikuti turnamen Gothia Cup di Swedia 14-22 Juli 2024 secara resmi ditunda karena adanya kendala teknis pelaksanaan keberangkatan. Jadi bilangnya di sini poin pertama ini karena ada kendala teknis pelaksanaan keberangkatan. Ya. Terus yang kedua, bahwa telah disepakati bersama dalam forum diskusi antara pihak manajemen Barati dengan orang tua atau wali, pelatih dan pemain, bahwa tim Barati 2024 yang telah terbentuk akan diikut sertakan untuk turnamen Gothia Cup 2025 tahun depan. Gitu. Jadi kalau secara formal informasi yang ada di sini sih bukan dibatalkan ya, bukan batal untuk tampil, tapi ditunda dan akan nanti ikut di Barati Cup Gothia Cup 2025 gitu ya. Jadi lanjutannya gini, kami memohon maaf atas hal yang kita semua tidak harapkan. Semoga kita semua positif untuk tetap semangat dan memberikan manfaat yang terbaik bagi untuk anak-anak kita, anak-anak peserta tim Barati yang telah terpilih di tahun ini gitu ya. Dukung terus perjuangan 51 pemain skuad Barati 2024 demi Merah Putih hingga menuju panggung dunia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, hormat kami Barati Mendunia gitu teman-teman. Ya, jadi ini suatu hal yang cukup sedih ya, setelah kita anak-anak itu pada akhirnya mereka sudah melakukan training camp di Jakarta teman-teman, dan sudah melakukan sparring dengan beberapa SSB ibu kota ya, termasuk Viva Farmel juga waktu itu ikut diajak sparring atau uji coba dengan tim U12-nya ya. Jadi mungkin untuk menguji lah kemampuan anak-anak itu. Tapi sayangnya menurut informasi yang Lexi sama mendengarkan itu, tepat 1 hari sebelum keberangkatan itu diumumkan bahwasannya batal. Ada orang tua mungkin yang udah beli tiket untuk nemenin anaknya di Jakarta training camp. Ada juga mungkin orang tua yang udah ada planning mungkin ikut juga ke Swedia gitu ya, untuk menemani anak-anaknya ya, ikut turnamen di sana gitu ya. Pasti shock banget, pasti banyak yang kecewa. Tapi Lexi juga dengar sih katanya Baratinya juga mau bertanggung jawab, dalam arti kata memberikan janji, memberikan solusi bahwasanya tahun depan 2025 yang berangkat ke Barati, yang berangkat ke Gothia Cup itu anak-anak yang sekarang ini. Ya, jadi artinya kalau tahun depan ada Barati Cup lagi, mau di dimanapun itu, di Bali atau di Jakarta atau dimanapun, tidak ada lagi embel-embel pemilihan pemain untuk yang ke Gothia Cup. Jadi tetap memakai anak-anak yang sekarang gitu. Nah, sementara begitu. Cuman yang mau Lexi highlight di sini adalah begini. Ya nggak tahu ya kita ya secara internal pelaksanaan dari tim Barati ini seperti apa. Tapi Lexi yakin dan percaya sebenarnya tujuannya baik gitu. Tujuan pelaksanaan Barati ini dari awal Lexi lihat juga secara kualitas ya. Mulai dari kita datang ke Bali waktu itu untuk pertandingan tuh, mereka memilihkan tempat pertandingan yang terbaik. Rumputnya sangat luar biasa gitu ya. Tapi kalau dari awal memang Lexi udah sedikit bertanya-tanya dalam hati yang paling dalam. Kenapa? Gothia lagi. Barati Cup yang sebelumnya itu kan ada sponsornya T Bakers ya. Itu seingatnya Lexi itu sampai mereka tuh ada highlights datang ke pabriknya T Bakers, produk-produknya T Bakers gitu ya. Lalu sepertinya di suasana pertandingannya itu di sekitar tempat turnamen Barati Cup itu yang di Bali, itu tuh banyak stall-stall makanan, banyak stall-stall sponsor, banyak kelihatan sangat-sangat lengkap lah fasilitasnya. Cuman untuk Barati yang terakhir kemarin, yang 2002 yang 2024 ini terlihat tuh agak sedikit berbeda. Satu, tidak ada sponsor yang terlihat gitu ya, kayak T Bakers itu udah nggak ada. Terus yang kedua tuh sangat sulit untuk menemukan tenan-tenan jualan gitu, jual makanan, minuman ya. Bahkan kita harus cari keluar minuman bawa. Memang ada disediakan juga sih kompensasi dari panitia ya, tapi variasinya mungkin jadi tidak bikin nyaman lah ya, karena orang kan di sana kan jauh dari mana-mana juga kan. Pengennya kan ada tempat untuk makan, tempat untuk minum, tempat untuk mungkin ada permainan atau apa gitu ya, mungkin bisa menghibur orang-orang ya, karena di sana juga kadang-kadang harus menunggu cukup lama juga kan. Ya tapi awalnya waktu itu berpikir ya mungkin
memang seperti itu gitu. Mungkin sponsornya juga mungkin ada dibantu sama negara juga. Lexi berpikirnya begitu sih positifnya gitu ya. Karena di sana kan melibatkan siapa? Melibatkan Indra Syafri. Siapa yang nggak tahu Indra Syafri kan? Bapaknya pembinaan usia dini gitu. Lalu ada melibatkan juga waktu openingnya itu ada speech dari Bapak Erick Thohir gitu, ketum PSSI ya. Jadi artinya wah ini backupnya mantep nih, walaupun mungkin tidak ada sponsor dari swasta, pastilah kalau keberangkatan ke Swedia pasti akan difasilitasi negara, apalagi ini mewakili negara. Ternyata enggak teman-teman gitu ya. Jadi ternyata negara hadir tuh sepertinya digunakan oleh Bharati untuk menaikkan mungkin levelnya event ini gitu ya, sehingga bisa menarik bagi peserta gitu. Ya untungnya sih memang tempat pelaksanaannya itu lapangannya itu bagus banget. Jadi kita ngerasa worth it banget lah jauh-jauh ke sana, ngeluarin uang segala macam gitu ya. Tapi udah mulai, nah itu kecurigaan pertama, tidak ada sponsor di lapangannya. Terus yang kecurigaan yang kedua nih, sampai hari terakhir Bharati itu dilaksanakan, waktu itu kan sebelum acara Bharati ini dimulai, itu kan banyak sekali teaser-teaser yang dikeluarkan, terus ada kayak semacam bukan kompetisi sih ya. Peserta itu diberikan kuis bagi peserta yang membuat video dukungan yang bagus. Nantinya akan dipilih oleh Bharati nih. Kalau teman-teman nanti coba ya Lexi ini lagi ya. Lexi screen record lagi. Nah ini nih teman-teman yang bikin jadi cukup kecewa juga sih sebenarnya. Kenapa kecewa? Nanti teman-teman bisa Lexi ceritakan ya. Nah coba ya nih Bharati Mendunia. Nah ini kalau kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah ya, waktu mana ya, tunggu ya, Lexi ada kok nih. Lexi ngelihat kok mana dia ya, agak jauh ke bawah. Tunggu, sabar, pasti ada. Nah ini Bharati Cup 2024. Nah ini teman-teman, nah ini kan, nah ini dia nih. Nah, ayo dukung SSB favoritmu, raih hadiah utama 1 Redmi Note 12 6 128 GB gitu. 2 Redmi Buds 4 Lite Bluetooth, 2 Redmi Smart Band 8 aktif, lalu 1 Redmi Power Bank. Jadi Redmi ini seakan-akan jadi sponsor untuk hadiah gitu ya. Lalu menangkan hadiah lainnya, match ball, sepatu sepak bola, baju jersey, pelindung kaki, kaos kaki bola dan tas sepatu gitu ya. Lalu ya di sini kan ada specs, ada CG Plus, ada Catapult ya. Lalu follow us di IG segala macam. Nah, sponsornya ini tuh lihat kan ada PSSI. Ini PSSI atau apa sih? Ya gitu, Blue. Ya itu LPDUK gitu ya. Ini teman-teman lihat nih di sisi atas sebelah kiri ya. Nah, lalu di keduanya itu dengan cara upload video dukunganmu untuk tim yang akan berlaga di Bharati Cup 2024. Video terpilih berkesempatan ditayangkan di YouTube Shorts di channel Bharati Mendunia. Gitu ya. Lalu set ketiganya syaratnya ini nih, seluruh Bharatian baik pemain, coach, official, parents bisa bikin videonya bebas dengan durasi 60 detik, wajib menunjukkan nama SSB bla 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 gitu ya. Nah, setelah itu kan Lexi bikin tuh video dukungan untuk FIFA Farmel. Ada pakai musik rap, ada rapnya. Nanti Lexi juga tampilkan lah kalau misalnya sempat ya di sini ya, di mana file Lexi juga lupa ya. Tapi kayaknya ada deh waktu itu ya. Di IG-nya Lexi ada. Nih coba ya. Nanti coba lihat di mana ya. Nantilah Lexi cari ya. Tapi intinya, nah ini kecurigaan kedua yang menurut Lexi itu jadi aneh gitu. Kenapa ini nggak ada pengumumannya? Ya mungkin lupa, mungkin dibatalkan, mungkin Lexi juga nggak lihat pembatalannya di mana. Ya mungkin Lexi berpikiran positif aja. Baru kepikiran lagi setelah ini. Setelah Bharati diumumkan dibatalkan untuk berangkat ke Swedianya teman-teman ya, tapi ya udahlah ya, itu kecurigaan yang kedua ya waktu itu. Cuman curiga aja, nggak sampai berpikir gimana. Nah setelah mereka selesai, terus anak-anak itu ada training camp. Kebetulan dari Farmel tuh ada tim pemain yang luar biasa ya, yang lolos ikut ke Swedia, itu namanya Kim Rayi ya, itu keren banget pemainnya ya. Lolos untuk menjadi salah satu perwakilan tim Bharati yang ke Swedia. Mereka udah training camp di Jakarta, yang tadi Lexi bilang mereka udah sparring segala macam, dan akhirnya dibatalkan gitu ya. Nah itu cukup shock juga ya. Nah sejak dibatalkan itulah Lexi berpikir, waduh ini sepak bola Indonesia. Tadinya Lexi berpikiran, wah bisa maju nih sepak bola Indonesia kalau penyelenggaraan Bharati seperti ini ya.
Artinya ada orang-orang yang memikirkan kualitas permainan, memberikan kompetisi yang paling baik buat anak-anak Indonesia gitu ya. Sampai di situnya sih udah terlaksana dengan sangat baik ya. Tapi sekali lagi ujungnya nih, puncaknya itu jadi anti klimaks gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak kita udah bagus, segala sesuatunya udah dipersiapkan, udah ditunjukkan, udah dipromosikan, tapi di ujungnya gagal. Nah itu kan kayak ngajarin sesuatu, nunjukin ke semua orang termasuk ke anak-anak kita, menghapus harapan mereka karena cita-cita Barat ini tinggi banget ya, membawa merah putih mendunia kan gitu ya, bangga merah putih mendunia gitu. Tapi mendunianya ini kan kata kuncinya kan, tapi ternyata kita gagal ke dunia lainnya gitu ya. Ya nggak tahu lah apakah janji-janji dari Barati nanti 2025 mereka akan diberangkatkan, ya kita lihat saja nanti gitu ya. Tapi yang pasti ada harapan lah buat anak-anak 51 orang ini dari 3 kelompok umur teman-teman ya, 2010, 2011 dan 2012 ya. Nah, mudah-mudahan banyak pihak-pihak lah yang bisa bisa turun tangan ya. Kalau dugaannya Lexi, semua ini ujung-ujungnya duit gitu loh. Nah, itu yang susahnya. Kita nggak bisa menciptakan ekosistem sepak bola yang baik, tapi sepak bola ini dianggap sebagai bisnis ya. Jadi jalan-jalan ke Gotia itu adalah sebagai reward. Jadi bisnisnya yang di depan, rewardnya seakan-akan mengatasnamakan sepak bola. Nah pengennya itu kalau mau bisnisnya itu jangan di depan. Bisnisnya itu harusnya di kiri kanan samping atas bawah gitu ya. Tapi yang dikedepankan adalah bagaimana caranya sepak bola ini bisa maju. Artinya perlu kolaborasi ya, perlu garansi dari pemerintah juga. Jangan swasta atau pihak tertentu yang punya kepentingan merangkul orang-orang pemerintah, di mana orang pemerintahnya juga mungkin ya ada kepentingannya juga gitu ya. Sehingga apa? Sehingga semua tuh hanya mementingkan kepentingannya masing-masing. Sehingga anak-anak ini tuh terlantar gitulah. Nah ini perlu dilakukan rembuk sih menurut Lexi ya di tingkat PSSI ya, karena bagaimanapun juga ya Pak Erick Thohir terlibat di acara ini ya secara tidak langsung. Terus siapa namanya Indra Syafri juga terlibat ya, terus banyak talent squad dari PSSI juga ikut ke sana gitu ya. Harusnya jangan lepas tangan lah, bantu dalam arti kata ya bagaimana caranya anak-anak ini tuh harusnya tuh jangan sampai ditunda gitu. Ya oke lah teman-teman ya, jadi begitu aja diskusi kita malam ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan berkecil hati ya. 51 pemain yang tadinya mau berangkat ke Gotia, kalian orang-orang hebat, anak-anak hebat. Tolong ditularkan ke teman-teman lain yang ada di SSB supaya persaingan kita di usia dini ini semakin kuat. Semoga nanti dari level pemerintah maupun level klub maupun dari level IO gitu ya, siapapun itu bisa mengedepankan pembinaan teman-teman dulu di depan, baru bisnisnya gitu ya. Sehingga tujuan akhir kita adalah bagaimana caranya mengembangkan sepak bola Indonesia bisa berbicara lebih banyak di kancah yang lebih besar lagi skalanya ya, skala dunia. Kalau Lexi targetnya tuh anak-anak Indonesia tuh harus bisa main di luar negeri lah. Karena ekosistem di luar negeri itu sangat-sangat profesional ya. Targetnya kita mudah-mudahan bisa menuju ke sana, jangan hanya main di level lokal ya. Sehingga nantinya ujung-ujungnya adalah timnas Indonesia akan diisi 100% asli dari anak-anak SSB yang main di Indonesia gitu ya. Mungkin itu aja dari Lexi, sampai ketemu di video Lexi Mewi selanjutnya. See you guys.